Di kaki Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera, terdapat kehidupan yang menyatu dengan alam. Di sini, di desa-desa yang tersembunyi di antara pegunungan dan lembah, berdiri bangunan-bangunan yang telah bertahan melawan waktu, hujan, dan angin. Bangunan-bangunan ini bukan sekedar rumah, tetapi cerminan dari budaya, identitas, dan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungannya. Inilah arsitektur vernakular masyarakat Kerinci. Perjalanan dimulai dari stasiun Tanjung Karang, kota Bandar Lampung. Kami menempuh 9 jam perjalanan untuk sampai di kota pertama yang akan kami singgahi, kota Palembang. Perjalanan disambung pada hari yang sama dengan menggunakan travel selama 6 jam rute Palembang Jambi dan dilanjutkan pada hari selanjutnya dengan tujuan akhir Desa Cepak, Kabupaten Kerinci, tempat kami akan bermalam selama kegiatan ekspedisi. Secara letak geografis, Kabupaten Kerinci terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Bagian barat dan utara provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat serta Provinsi Bengkulu di sebelah selatan. Kabupaten ini terkenal dengan kondisi alamnya yang berbukit dan dikelilingi pegunungan, termasuk Gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera. Ibu kota Kabupaten Kerinci adalah kota Sungai Penuh yang terletak penawan di kawasan lembah dan dikelilingi pegunungan. Tata permukimannya membentang memanjang di antara ribuan hektar sawah di sepanjang wilayah. Sawah tersembunyi di antara barisan pegunungan dan megah, juga danau yang memantulkan cakra langit. Kerinci menjadi rumah bagi lebih dari 250.000 jiwa penduduk yang tinggal, hidup, dan bergantung pada sumber daya alam geografisnya. Dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan masyarakat sekitar, hampir 100% masyarakat Kerinci menganut agama Islam. Jadi emang dari dulu mayoritas udah kebanyakan agamanya Islam. 100%. Wah, 100% Islam. Pada Muslim. Nggak ada yang Kristen apa nggak? Oh, nggak ada ya sini. Hal ini berbanding lurus dengan data pusat statistik yang menyebutkan bahwa 98,7% masyarakat Kerinci beragama Islam. Dengan total luas wilayah 3.335,27 km persegi, Kabupaten Kerinci memiliki total 268 masjid, 1 gereja Protestan, dan 3 gereja Katolik per 2020. Sumber air utama untuk keperluan mandi, cuci, dan lain-lain, rata-rata rumah tangga berasal dari sumur atau mata air terlindung dengan total 40,76% pada tahun 2024. Dengan kekayaan geografisnya, sebagian besar masyarakat Kerinci hidup dari bertani dan mengembangkan budidaya tambak di Danau Kerinci. Selain itu, Kerinci juga berhasil dikenal dengan kebun teh kayu aro yang merupakan kebun teh terbesar kedua di dunia. Suku Kerinci juga dikenal sebagai pelestari lingkungan, menjaga keseimbangan alam sekitar Gunung Kerinci, gunung yang menjadi atap tertinggi di Sumatera. Sampai saat ini, asal-usul suku Kerinci masih menjadi topik yang diperdebatkan dengan banyaknya teori yang muncul. Di awalnya laut belum ada sana. Iya, dan itu udah danau laut. Ada kering itu kerinci. Kering ya. Pas kering ada Nah, danau. itu mah kerinci, kering. Ya, kering. Dalam perjalanan ekspedisi kali ini, informasi yang kami dapatkan cenderung mendukung teori asal-usul suku Kerinci yang masih memiliki hubungan historis dengan suku Minangkabau. Dalam sejarahnya, Kerinci merupakan pusat perdagangan yang penting. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara pantai barat dan pantai timur Sumatera menjadikannya persinggahan pedagang dari berbagai bangsa, seperti India, Tiongkok, hingga Arab. Hal ini memperkaya budaya dan kepercayaan masyarakat Kerinci. Arsitektur vernakular Nusantara merupakan perwujudan dari kearifan lokal
yang berkembang dan terbentuk didasarkan pada kebutuhan lokal sesuai kondisi geografis, iklim, dan sejarahnya. Di tiap-tiap wilayahnya, Nusantara memiliki gaya arsitektur vernakularnya masing-masing yang menjadikan arsitektur tradisional Indonesia sangat beragam dan kaya akan makna. Nah, jadi bentuknya tersusun lah. Nah, tersilakan dosen namanya lari itu barisan. Nah, Rumah Lahie atau Umoh Panja Kerinci merepresentasikan filosofi mendalam tentang kebudayaan, iklim, lingkungan alam, dan kehidupan masyarakat setempat. Dengan konstruksi bangunan yang menyatu antara satu rumah dengan rumah yang lainnya, keterikatan antara struktur mikro bangunan dengan fungsi sosialnya dapat didefinisikan secara gamblang. Pada awalnya, pola sirkulasi aksesibilitas masyarakat mengikuti pola rumah Lahie yang memanjang sehingga terbentuk seperti pola garis-garis lurus dan simetris. Akses pemotong jalan juga dapat melalui lorong pada bagian bawah rumah Lahie. Namun, seiring terpecahnya bangunan rumah-rumah, alur sirkulasi ikut beradaptasi dan membentuk cabang baru. Rumah Lahie Kerinci biasanya berbentuk rumah panggung dengan fondasi yang ditopang oleh tiang-tiang kayu besar berbentuk segi enam yang kokoh. Bentuk rumahnya itu seperti apa itu Pak? Saya belum tahu. Yangnya itu 98. Di antara 8 dan 6. Dekat pertanyaan filosofnya orang dulu sesuai dengan rukun iman. Nah, 6 sendiri kan. Sehingga di luar itu setiap jarak dindingnya ada apa bisa? Ini rumah A, rumah B, C misal. Jarak di tengahnya ada pintu. Pintu ini tidak ditutup, terbuka saja nih. Rumahnya karena secara gede besar hanya dua ruangan. Ruangan di luar itu terpanjang tuh, luas. Berapa panjang 10 meter, saya 10 meter lah. Selain rumah Lahie, rumah-rumah panggung, serta bangunan-bangunan tradisional seperti masjid kuno juga menjadi objek yang kami amati selama ekspedisi. Rumah-rumah panggung tunggal biasanya berdiri di lahan dengan tapak yang memiliki kontur tanah perbukitan. Denah dan pola ruang rumah ini memiliki pola ruang seperti rumah tradisional Nusantara pada umumnya. Terdapat dinding permanen yang membagi ruang bersama, privat, dan servis. Sedangkan masjid atau langgar berdiri di halaman atau tanah lapang wilayah permukiman. Konstruksi masjid dibuat dari bahan kayu yang disambung dengan teknik pasak. Kolom-kolom strukturalnya memiliki bentuk persegi 8 dan disusun dengan teknik pasak kayu. Sedangkan atapnya berbentuk limas dengan tumpang 2 hingga 5. Jauh sebelum agama Islam masuk ke dalam wilayah Nusantara, kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi kepercayaan yang melekat kental hingga membentuk tradisi-tradisi yang sampai saat ini masih umum ditemukan di masyarakat tradisional. Namun, sejak masuknya agama Islam yang mulai menyebar di Nusantara, diyakini bahwa masyarakat Kerinci memeluk agama Islam yang merupakan peninggalan kerajaan Islam yang pernah berdiri sebelumnya. Suku Kerinci memiliki bahasa yang unik dan budaya yang kaya, termasuk dalam tradisi lisan, seni tari, musik, serta adat istiadat yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi Kendurisko, sebuah upacara adat yang melambangkan kearifan lokal dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kendurisko merupakan upacara perayaan hasil panen yang masih diadakan oleh masyarakat desa-desa di Kabupaten Kerinci. Ritual ini menampilkan simbol-simbol kebesaran adat, pemuka adat, dan masyarakat yang bersama-sama berdoa demi keselamatan
dan kesejahteraan. Acara ini rutin dilakukan sebanyak 1 tahun sekali. Warga desa akan bergotong royong untuk mempersiapkan upacara kenduri ini. Di dalam kenduri ini seringkali menampilkan pertunjukan tarian dan memperlihatkan bentuk peninggalan nenek moyang atau nenek mamak. Peninggalan ini berupa barang pusaka yang menjadi barang berharga dan bersejarah bagi desa. Pusaka ini terdiri dari kain selendang dan keris. Hingga kini, suku Kerinci terus menjaga warisan leluhur mereka. Di tengah modernisasi, masyarakat Kerinci tetap mempertahankan identitas budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kerinci, bumi yang menyatu dengan alam, mengajarkan kita bahwa selalu ada cara untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas di bawah langit luas ini. Dalam beberapa dekade terakhir, modernisasi telah menyebar ke seluruh negeri dan membawa perubahan-perubahan yang tak terhindarkan. Rumah beton menggantikan rumah kayu, dan setiap kali rumah baru dibangun, sebagian sejarahnya kian memudar. Wah, Enggak sih, Bu. sama. Tuan sama langsung keluar. Apa? Pak? Mesin kain. Aduh, mana-mana gunung ini. Action. Liputan 86, pernah terjadi pencurian ayam, Ya. lebih tepatnya perbudakan ayam oleh bapak ibu. Lihat ayamnya ngikut-ngikutin dia. Sekarang berada di 0 km and sedang di Desa Cupa Bisa coba. dan kita akan melakukan organik gitu. Kita lagi di mana? Lagi di dua tempat, Namanya apa? Batu Meriam, atau Silindri. Oke, kita formal dulu. Pemirsa, kami di sini bersama tim ekspedisi sedang berada di situs Batu Silindri. Boleh dilihat kamera.